Namo Buddhaya, selamat datang di Masmus Channel. Channel yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda terkait ajaran Buddha yang perlu Anda ketahui. Namun sebelumnya silakan tekan tombol like dan subscribe agar Dharma dapat berkembang ke seluruh penjuru Nusantara. Selamat mengikuti. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi yang merupakan peringkat 14 negara terluas, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 dunia. Memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dengan keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan negara yang banyak dianugerahi kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki negara lain seperti emas, minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga hasil lautan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia merupakan terbanyak keempat di dunia dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Terdapat sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada banyak karya budaya yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, tercatat sejumlah 1.239 pada tahun 2020. Keberagaman merupakan kekayaan yang dapat mendatangkan kesejahteraan sekaligus penderitaan. Karenanya, perlu dikelola dengan benar agar tidak menjadi sumber kehancuran. Sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dewasa ini sering diterpa isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak terjadi. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembangkan sayapnya, didasari berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memaknai dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Sebagai umat Buddha, sudah seharusnya kita ikut berperan dalam mengamalkan moderasi beragama. Buddha mengajarkan kehidupan berimbang dengan prinsip jalan tengah atau jalan madhya. Prinsip jalan tengah menghindari dua cara ekstrim, yaitu mengikuti hasrat kesenangan indera dan mengikuti praktik penyiksaan diri. Ibarat menarik senar gitar terlalu kencang atau memasang terlalu kendur, sama-sama tidak menghasilkan suara yang indah. Karena itulah, buatlah senar gitar sedang-sedang supaya menimbulkan suara merdu dan dapat didengar dengan menyenangkan. Hidup berimbang diwujudkan dengan mengembangkan kebijaksanaan, kesusilaan, dan keteguhan pikiran. Asoka, seorang raja yang memerintah berdasarkan ajaran Buddha pada India kuno, membuat suatu maklumat yang dituliskan dalam prasasti Batu Kalingga nomor 22 abad ketiga sebelum Masehi. Maklumat tersebut singkatnya berbunyi, memuji agama dan keyakinan sendiri tapi mencela agama dan keyakinan orang lain justru akan merugikan agama dan keyakinannya sendiri.
sepatutnya kita saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Dalam Saraniya Dhamma, Buddha menjelaskan terdapat 6 faktor yang membawa keharmonisan. Pertama, memancarkan cinta kasih dalam perbuatan. Yang kedua, memancarkan cinta kasih dalam ucapan. Yang ketiga, memancarkan cinta kasih dalam pikiran. Yang keempat, memberi kesempatan kepada sesama untuk menikmati apa yang diperoleh secara benar. Kelima, menjalankan kehidupan yang bermoral, tidak melukai perasaan orang lain. Dan yang keenam, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Itu semua dilakukan baik di depan maupun di belakang mereka. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada liberalisme. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karenanya penting keberagamaan yang moderat bagi umat beragama. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan, baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama, adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Sekian, Namo Buddhaya.